Memang turun dari mobil balap itu agak menyelutan teman-teman. Ya, kita dapat dan baru saja mendarat sebuah mobil monster ya. Sebuah mobil yang limited edition bagi para pecinta BMW M. Mobil ini memang harus wajib di garasi teman-teman semua. Ini adalah sebuah BMW M4 CSL yang hanya terbatas 1000 unit di seluruh dunia, dan di Indonesia cuma ada 2 unit. Dan belanja mobil punya 1 unit yang siap langsung dibawa pulang untuk teman-teman semua. Mobil ini sangat-sangat spesial. Dan apa saja hal yang spesial itu, serta bagaimana spek keseluruhan mobil ini, dan berapa harganya jika teman-teman pengen bawa pulang. Selamat datang di channel Belanja Mobil. Bersama saya Raka, ini dia review dari BMW M4 CSL. Let's go, kita bahas mobilnya. Yap, kenapa mobil ini sangat spesial dan hanya 1000 unit di dunia teman-teman ya? Karena mobil ini hadir bertepatan dengan ulang tahun BMW M ke 50 tahun. Dan nggak mau tinggal diam BMW, dia harus membuat suatu mobil yang memang spesial juga untuk memperingati 50 tahun ulang tahun tersebut. Nah, hadirlah ini dia, sebuah BMW M terkencang saat ini. Jadi di atasnya itu nggak ada lagi yang lebih kencang daripada sebuah M4 CSL. CSL sendiri artinya adalah Competition Sport Lightweight, yang berarti memang mobil ini adalah mobil yang lebih ringan serta lebih kompetisi jika dibandingkan dengan BMW Competition biasa. Bayangin aja, BMW Competition aja udah sebegitu kencangnya, sebegitu rigidnya, ini lebih monster lagi. Dan memang mobil ini dipersiapkan khusus untuk teman-teman semua yang memang suka track day, alias membawa mobil ini ke sirkuit. Nggak usah pakai modifikasi apapun, karena mobil ini sudah siap, ready untuk digunakan track day teman-teman. Nah, mobil ini secara bentuk memang mengadopsi bentuk dari BMW M4 Competition ya, yang mana di depannya mirip-mirip, tapi yang beda adalah di bagian depan sini ini bolong bro. Jadi nggak ada lagi tuh honeycomb bentuk grill yang manis-manis di depan sini, karena memang tidak perlu, yang berguna untuk memberikan suplai udara tambahan dari bagian depannya. Dan di depan sini teman-teman, ini materialnya memang di depan sini plastik biasa ya. Dan ini ada bentuk menyerupai huruf Y di bagian kiri kanannya, dan di sini ada emblem M4 CSL. Yang unik adalah mobil ini hadir dalam 2 warna saja, yaitu warna hitam dan warna grey alias warna abu-abu. Dan stripping ini semua yang mencirikan bahwa ini merupakan sebuah BMW M4 CSL gitu. Dan di bawahnya teman-teman lihat, ini gondrong banget ya, karena memang dia punya lip splitter tambahan yang sudah carbon reinforced plastik teman-teman. Jadi ini yang bisa membuat mobil ini makin enteng. Di depan sini kurang lebih dietnya dari kosmetik-kosmetik yang digunakan itu di angka 15 kg. Seperti itu. Dan yang unik lagi, yang spesial lagi adalah BMW CSL ini, kalau DRL biasanya warnanya biru, warna dari DRL BMW CSL ini adalah warna kuning teman-teman. Jadi sudah bisa terlihat bahwa pembedanya adalah dari bentuk DRL-nya aja. Pastinya lampu yang digunakan di mobil ini sudah laser light. Emblemnya BMW M ya, ciri khas. Kita ke samping teman-teman. Di splitter ini juga ada emblem BMW M4 CSL. Dan saya sangat excited ya, karena memang bisa teman-teman search sendiri di YouTube Indonesia, itu belum ada yang review mobil ini. Dan Belanja Mobil punya kesempatan itu untuk menceritakan keseluruhan mengenai BMW M4 CSL. Oke, kita bahas nih. Karena mobil balap teman-teman, jadi mobil ini juga selain mengalami diet, dia juga dicune lagi bagian performa kaki-kaki. Dari mulai ban, velg, sampai dengan sudut chambernya juga diperhitungkan oleh BMW, agar mobil ini dapat melaju rigid tanpa hambatan seperti layaknya mobil balap beneran. Ini velg yang digunakan, kurang lebih velg sama ban itu di angka 24 kilo. Dan juga yang spesial lagi adalah ban yang digunakan dari mobil ini. Ini bukan ban sembarangan bro, karena ini ban slick yang memang sangat lengket di jalan gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini bukan botak teman-teman. Jadi memang bentuknya seperti ini, karena ini adalah ban yang digunakan Michelin Pilot Sport Cup 2 ukuran 19 inci, yang ukuran bannya itu di angka 275, aspek rasio 35. Dan di sini di bagian fender kiri ada juga emblem M4 yang dilebur warna hitam serta dikasih list warna merah. Ganteng banget.
ke bawah teman-teman. Ini ada sebuah side body kit yang memanjang, dan untuk pintunya sendiri ini berpadu dengan bahan karbon sehingga lebih enteng jika dibandingkan dengan pintu bawaan BMW M4 Competition biasa. Di atas sini juga untuk spionnya juga sudah dari karbon, jadi teman-teman yang suka modifikasi spion model karbon nggak perlu bro di BMW ini karena sudah menjadi standar. Juga spesial teman-teman, karena pertama kalinya BMW menggunakan teknologi laser light di bagian tail lamp alias bagian lampu belakang. Dan ini cantik sekali, sayangnya ini kita syuting di terik matahari ya, jadi nggak terlihat nih bentuk LED yang memanjang garis-garis seperti ini. Ini laser light tapi di bagian belakang, cuman ada di BMW M4 CSL ini. Nah, di bawahnya pastinya ada diffuser dan knalpot titanium ini. Jadi ada 4 lubang knalpot di bagian belakang teman-teman ya. Penggunaan bahan titanium untuk knalpot ini mereduksi alias membuat mobil ini makin enteng 14 kilo. Wow, knalpot aja diperhitungkan bro. Selain itu juga bahan dari pintu bagasi ini adalah CFRP juga teman-teman, yang enteng sekali. Sekarang kita buka. Oke, dia untuk tuasnya sudah electrical, tapi masih manual bukaannya, belum ada power tailgate-nya. Dan ini ya seperti saya bilang tadi, jadi bahannya itu berpadu dari bahan karbon, membuat bagasi ini enteng sekali teman-teman. Bener-bener enteng gitu. Dan ini dia ruangan bagasi dari sebuah mobil balap. Mungkin kalau teman-teman beli ini berfungsi untuk menaruh beberapa barang-barang balap teman-teman kali ya, kayak wear pack, sepatu, sarung tangan balap gitu. Karena buat apa digunakan gitu, karena memang ini untuk track day saja mobil ini keluar. Dan FYI teman-teman, mobil ini di bagian belakangnya aja dia tuh menghemat 20 kg dengan mengeluarkan alias mencopot semua bahan-bahan peredam yang ada di mobil ini. Sehingga tadi kita bawa mobil ini ke lokasi syuting, semua batu-batu kerikil yang menempel ke bagian fender teman-teman itu terasa dan terdengar sekali di dalam kabin. Saya sendiri sempat kaget gitu ya, mobil semahal ini kok masih berisik. Ternyata setelah saya baca-baca, memang fungsinya adalah untuk mereduksi bobot, sehingga peredaman-peredaman di dalam sini semua dihilangkan teman-teman. Jadi sudah langsung besi aja, yang membuat mobil ini makin ringan bro pastinya. Kayak gitu bagian belakangnya. Ini lampunya cantik sekali, dan di sini juga di kacanya ada defogger tapi belum ada wiper teman-teman. Ini yang keren sih, 4 buah bentuk knalpot titaniumnya. Nanti saya kasih dengar suara dari BMW M4 CSL ini. Oke, sebelum kita ke interior, sekarang saya pengen kasih lihat dulu mesin yang ada di BMW M4 CSL. Kita intip mesinnya. Bagian dapur pacunya alias mesin. Jadi walau ini mobil balap teman-teman ya, di depan sini teman-teman nggak bisa langsung buka kap mesinnya, masih standar BMW yaitu di bagian dalam gitu. Ditarik tuasnya 2 kali barulah bisa dibuka untuk kap mesinnya. It's okay, karena memang membuka kap mesinnya ini enteng banget bro. Selain dia udah punya pegas hidrolis, bisa dilihat teman-teman, ini penggunaan dari bonetnya itu sudah CFRP, jadi sudah karbon nih. Enteng sekali, bisa mereduksi bobot sampai dengan 25 kilo, klaim dari BMW ya. Dan ini dia engine yang tertanam dari sebuah monster BMW M4 CSL teman-teman. Kurang lebih sama seperti BMW M4 Competition, tapi mobil ini di-tuning kembali sehingga tenaganya itu 40 HP lebih besar jika dibandingkan dengan BMW M4 Competition. Tenaga maksimum dari mobil ini di angka 545 HP dan torsi di 650 Nm. Dari tenaga yang lebih besar 40 HP itu bisa melanjutkan mobil ini dari 0 sampai 100 hanya di 3,4 detik aja. Top speed mobil ini dibatasi di 309 km per jam. Dan beberapa reviewer dari luar negeri sana juga memuji sekali mesin yang digunakan dari BMW M4 CSL ini, karena memang dia potensial sesungguhnya bisa keluar di mobil ini gitu ya. Mesin ini 3000 cc inline 6 silinder dengan BMW Twin Power Turbo teman-teman, yang menyalurkan ke 2 roda belakang alias rear wheel drive dengan transmisi ZF8 percepatan. Dan di sini uniknya, kalau yang M4 Competition itu pakai carbon fiber teman-teman untuk bagian engine strut bar-nya nih, tapi di sini menggunakan bahan dari aluminium yang lagi-lagi pasti fungsinya untuk menambah enteng serta menambah rigiditas dari mobil ini. Keren, melintang ya. Jadi ketika dibuka udah tahu pasti mobil ini kencang sekali. Seperti ini penampakan mesinnya, nggak perlu lagi ada peredam-peredamnya karena di bagian belakang aja peredam dicopot. Apalagi untuk peredam kap mesin gitu ya.
Nggak sabar kan? Bagaimana impresi dari interior alias kabin dari BMW M4 CSL? Kita langsung masuk ke dalam. Let's go. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam, saya pengen jelasin dulu ini sekilas ya. Sini. Wow. Jadi memang kursi yang digunakan dari BMW M4 CSL ini bukan lagi kursi semi bucket, teman-teman. Tapi sudah full bucket seat yang diklaim kursi ini lebih enteng 24 kilo jika dibandingkan dengan kursi standar BMW M4 Competition. Ini semua kursinya dibangun dari material karbon, teman-teman. Dan bentuknya juga sangat baik sekali ya, sangat keren maksudnya, bukan baik. Dan di sini juga headrest ya teman-teman. Headrestnya ini bisa dicopot ya, sehingga untuk teman-teman mungkin yang pengen pakai helm bisa dicopot, lebih memudahkan. Dan di bagian belakangnya juga tentunya tanpa ada kursi belakang yang menghemat 20 kg dari berat keseluruhan mobil ini. Juga eksklusif ada 2 buah tempat helm secara khusus dibuatkan BMW untuk ditaruh di bagian belakang. Jadi kalau helmnya di bawah, taruh di belakang aja. Sip, yuk sekarang saya pengen jelasin beberapa fitur yang ditawarkan dari BMW M4 CSL ini. Kita langsung masuk ke dalam. Oke, sudah ketutup. Ini kayaknya diet juga ya, jadi ada perpaduan bahan yang memang tidak full dari plastik semuanya, karena memang ada karbonnya mungkin. Jadi enteng sekali, untuk pintunya aja udah enteng sekali. Sekarang kita mau hidupkan mobilnya teman-teman. Dan mungkin teman-teman lihat ini saya duduk dengan kursi yang tegak sekali ya, karena memang ini adalah kursi bucket seat bro. Kita hidupkan mobilnya, kunci seperti ini, sederhana ya, seperti BMW lainnya. Mengunci, membuka pintu bagasi, dan ini ada tombol ini. Sekarang kita hidupkan. Teman-teman bisa dengar suaranya, ini nggak cold start ya, jadi memang suaranya itu sudah seperti ini untuk bawaannya. Saya kecilkan dulu volume radio dan saya hidupkan dulu AC ya, karena memang terik sekali, panas, mohon maaf. Oke, AC sudah hidup dan ya suara jadi langsung terdengar bahwa mobil ini memang bukan mobil sembarangan. Intimidatif sekali ketika baru hidup suaranya. Hal yang langsung terciri kalau mobil ini adalah mobil balap adalah penggunaan material yang membalut setirnya teman-teman. Ini setirnya bukan lagi menggunakan kulit yang berkualitas ya, tapi dia menggunakan bahan suede. Ini bahan suede Alcantara yang empuk sekali digenggam. Dan fungsinya apa sih Alcantara seperti ini? Kalau teman-teman lagi balap tangan keringetan gitu ya, walaupun pakai sarung tangan, penggunaan material ini pastinya lebih bisa nggak licin gitu ya, sehingga ya enak aja untuk digenggam. Mau genggam lama-lama nggak bakal bikin tangan sakit dan juga nggak licin, sehingga bisa lebih presisi untuk mengontrol mobil ini. Sip, di setir ini juga menggunakan setir yang sama seperti BMW M4 Competition, tapi bedanya di setir ini berpadu dengan beberapa material karbon teman-teman. Di bagian tengah sini ya, bagian samping dari klaksonnya ada material karbon yang terlihat sekali, dan di bagian kiri seperti biasa BMW untuk mengatur cruise control. Dan di bagian kanan ini untuk mengatur MID di bagian tengah, serta mengatur volume dari head unitnya. Di belakang teman-teman, di sini seperti khasnya BMW M4 Competition, ada 2 tombol yaitu M1 dan M2. M1 ini, nah ini M1 yang masih sopan. Jadi ini semua fitur peranti teknologi keselamatan ada sedikit yang aktif setengah-setengah. Tapi kalau teman-teman aktifkan mode M2, ini barulah M Dynamic Mode-nya benar-benar paling pol, sehingga semua mode peranti keselamatan mobil ini seperti traction control dimatikan supaya bisa mengeluarkan potensi maksimal dari sebuah BMW M4 CSL ini. Kalau udah M2 ini beda kan suara raungan knalpotnya. Sebentar teman-teman, saya kasih dengar suara knalpotnya. Oke, ini kedengeran semoga ya. Iya, kayak gitu teman-teman. Itu pakai mode M2 yang paling berisik. Kita balikin lagi normal lah. Nah, kalau normal lebih adem ya. Di sini juga valvetronic knalpotnya teman-teman. Mau lebih adem lagi bisa dipencet ini. Sep, langsung valve-nya tertutup sehingga memberikan suara yang lebih sopan di kuping dan juga di para tetangga. Oke, dan di bagian tengah ini adalah sebuah instrumen cluster BMW M terbaru. Dan dia itu bisa mengganti modenya. Kalau teman-teman aktifkan M mode, nah di sini barulah terlihat
beberapa indikator dari mobil ini. Seperti ini, temperatur mobil, di bawahnya ada tekanan turbo. Berapa bar? Maksimal di 2 bar teman-teman. Tekanan turbonya, penunjuk gigi, dan juga dia ada shift light. Ketika teman-teman sudah menyentuh red line, dia akan menampilkan animasi sehingga mengingatkan teman-teman untuk mengganti gigi yang lebih tinggi. Dan mobil ini juga keren teman-teman karena dia sudah menggunakan BMW head-up display di bagian tengah. Ini ada tachometer ya, dan juga ada kecepatan. Ke tengah teman-teman, ini tenang aja karena dia sudah menggunakan BMW Connected Drive generasi terbaru. Dia sudah bisa menyambungkan beberapa konektivitas kekinian teman-teman. Ini home, gitu. Dia ada pengaturan car di sini. Dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto pastinya. Jadi walaupun ini mobil balap, tetap aja dapat pengaturan informasi media yang cukup mumpuni. Tapi itu nggak penting semuanya karena di sini ada pengaturan M. Nah, di setup ini teman-teman bisa mengatur karena mobil ini semuanya adaptif ya, untuk suspensinya, steeringnya, brake-nya. Jadi teman-teman bisa mengatur sesuai dengan kemauan penggunanya. Di sini ada engine-nya, ada efficient, sport atau sport plus. Gitu. Ketika kita pencet sport engine, suara knalpot langsung berubah. Chassisnya bisa convert sport dan juga sport plus. Steering mau convert, mau sport, di sini bisa. Brake-nya mau sport, mau convert. Lalu selain itu juga ada informasi mengenai engine data. Lalu juga ada tire data. Ini adalah penggunaan ya, ini adalah TPMS. Tapi TPMS ini juga berfungsi untuk memperlihatkan suhu dari ban itu sendiri. Sehingga kalau misalnya teman-teman track day biasa ada panasin ban ya teman-teman. Nah, bisa terlihat nih suhu optimal dari ban tersebut sehingga sudah bisa mendapatkan grip terbaik. Dan di sini ada mode M-Drift Analyze. M-Drift Analyze itu jadi di sini dikasih lihat nih berapa waktu teman-teman ketika mobil ini drifting, dan ada juga nilai di head unitnya. Jadi ada bintang nih sebanyak 5 bintang. Mungkin kalau teman-teman yang bisa drifting ini bisa dikasih nilai sama mobilnya sendiri. Gitu. Bahkan ada drive session nih teman-teman. Wow. Ya karena saya bukan drifter jadi saya nggak ngerti teman-teman. Untuk persnelingnya dia menggunakan persneling model M ya. Di sini selain ada persneling juga di sini ada shortcut untuk M mode. Nah di sini untuk mengatur instrumen clusternya, ada setup juga. Lalu di sini untuk mematikan dan menghidupkan knalpot ya, Valvetronic knalpotnya. Lalu AC-nya dual zone climate control, tenang aja. Sudah canggih, di bawahnya ada pengaturan untuk memutar CD. Ini semua karbon teman-teman ya, dan di sini ada emblem CSL. Entah fungsinya untuk apa di sini. Ada kulit juga empuk. Di sini ada wireless charging, keren bro. Ada wireless chargingnya, tenang aja. Di sini karbon materialnya semuanya material kulit berkualitas, karbon, dan sampai di center dashboard ini juga karbon teman-teman. Nice. Ini spionnya belum elektrokromatik teman-teman. Jadi masih modelnya seperti ini, standar aja. Kayak gitu. Sekarang saya waktunya untuk mengasih tahu harga alias uang yang harus dikeluarkan untuk membawa pulang sebuah monster dari BMW ini. Let's go kita ke depan. Sampai di akhir video, saatnya saya kasih tahu harganya. Wow, ini menarik teman-teman. Karena dari segala kelebihan yang dimiliki mobil ini, teman-teman bisa menembusnya harganya hampir 2 kali lipat daripada BMW M4 Competition. Dan lagi-lagi karena mobil ini limited, hanya ada 1000 unit di dunia dan hanya ada 2 unit di Indonesia. Teman-teman bisa bawa pulang mobil ini. Ini belum diisi namanya, jadi belum ada STNK dan BPKB. Bisa langsung diisi nama teman-teman semua. Dengan uang siapkan di 5 miliar rupiah teman-teman. Ya rasanya worth it ya teman-teman, karena mobil ini lagi-lagi limited. Kalau teman-teman simpan di 5 atau 10 tahun atau beberapa tahun kemudian, pasti harganya melonjak sampai dengan berkali-kali lipat. Ya, karena ini adalah mobil collector item only. Sip, demikian review dari BMW M4 CSL 2023 warna hitam yang hanya ada 2 unit di Indonesia. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah mobil ini keren, ganteng, atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. BMW CSL nih bos, senggol dong.